Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rosidan Rivaldi, NIM 2002-1010-2007 dari Prodi Pendidikan Fisika. Perkenalkan, nama saya Anissa Wulandari dengan NIM 2009-1030-2154 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Divka Aurelia Waskita dengan NIM 2009-1030-2135 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Evi Diana Sari dengan NIM 2009-1030-247 dari Prodi Sosiologi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fotorosi dari Prodi Pendidikan Fisika. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Artinya, setiap warga negara maupun penyelenggara negara harus tunduk pada aturan yang berlaku. Namun, pada pelaksanaannya masih banyak tantangan mengenai penegakan hukum di Indonesia, yaitu banyaknya permasalahan ketidakadilan dalam menegakkan hukum. Nah, pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan topik hukum yang berkeadilan. Sebelum lanjut ke videonya, ada hal yang perlu diingat, bahwa apa yang disampaikan adalah hasil dari diskusi kami dan juga dari berbagai sumber referensi yang mendukung argumen kami. Yuk langsung aja kita simak ke pembahasannya. Sebelumnya, kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum. Nah, bagaimana sih proses berjalannya penegakan hukum di Indonesia? Apakah sudah cukup berkeadilan? Menurut kami, proses berjalannya penegakan hukum di Indonesia, beberapa sudah berusaha untuk adil dalam prosesnya. Tetapi, beberapa kasus juga ada yang menunjukkan kurangnya kualitas proses hukum yang ada di Indonesia. Seperti kasus korupsi dana bansos oleh mantan Menteri Sosial, Bapak Juliari Batubara, yang mana hukumannya diringankan karena dianggap mendapat penghinaan dari netizen. Praktik tebang pilih dalam penegakan hukum di Indonesia merupakan salah satu contoh dari tidak ditegakkannya keadilan. Begitu pula penanganan kasus pencurian kecil yang cepat dibandingkan dengan kasus pencurian besar yang lambat dan jalan di tempat, memberi kesan adanya diskriminasi dalam penegakan hukum di Indonesia. Misalnya, kasus bom Minah yang terjadi pada tahun 2012 silam, seorang nenek renta berusia 55 tahun yang ketahuan oleh mandornya mengambil jatuhan biji kakao yang apabila dijual hanya seharga Rp500. Kemudian diputus dengan hukuman pidana percobaan 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto. Sementara, kasus-kasus besar seperti kasus Jiwasraya, kasus suap pemilihan DGSBI terkesan lambat dan ditutup-tutupi. Nah, seringkali kita ketahui bahwa hukum di Indonesia sebenarnya sudah cukup bagus terkait peraturan-peraturan yang dibuat dalam fungsinya untuk mengatur kehidupan berwarga negaranya agar terciptanya masyarakat yang adil dan juga sejahtera. Tetapi kenyataannya, beberapa dalam pelaksanaan proses penegakan hukum, aturan hukum ini sering dilanggar baik oleh aparat penegak hukum ataupun pembentuk hukum itu sendiri dan juga masyarakatnya. Penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak sesuai dengan sila Pancasila, yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti halnya kasus korupsi bantuan sosial oleh Menteri Sosial yaitu Juliari yang berkorupsi sebanyak 32 miliar dan dipenjara selama 12 tahun dan didenda sebanyak 500 juta. Hal tersebut tidak sebanding dengan korupsi dan penderitaan rakyat Indonesia. Realitas penegakan hukum yang demikian sudah pasti akan mencederai hati rakyat kecil yang akan berujung pada ketidakpercayaan masyarakat, khususnya pada aparat penegak hukum itu sendiri. Masih banyaknya kasus hukum yang berjalan tidak sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga hal itu menyebabkan terjadinya kekacauan dan kerusuhan di mana-mana karena masyarakat merasa tidak mendapat keadilan dari hukum. Berdasarkan contoh kasus tersebut, sebenarnya apa sih masalah utama dari penegakan hukum yang ada di Indonesia? Pertama, permasalahannya yaitu dari segi undang-undang yang perlu diperbaiki, seperti KUHP nomor 8 tahun 1981 kita yang sudah sangat lama sekali, sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai dengan konstitusi, serta semakin banyaknya gratifikasi konvensi HAM yang berlaku. Selanjutnya, aparatnya sendiri, pendekatan hukum dengan kekerasan untuk mengaku atau memaksa orang bukan tujuan untuk membina atau memperbaiki, tapi lebih ke menghukum dan memberi efek yang berat dan jera. Selain itu juga, dari masyarakat sendiri, di sini terkadang masyarakat juga cenderung apatis atau frustasi dengan hukum, sehingga main hakim sendiri di beberapa kasusnya. Di kasus korupsi Pak Juliari ini terlihat bahwa ada satu hal yang membuat banyak orang ini kecewa dan merasa bahwa hukuman yang diberikan tidaklah adil. Karena hukumannya diringankan sebab dianggap Pak Juliari ini merasa tertekan akan hujatan dari masyarakat. Dalam salah satu artikel di newsdetik.com disebutkan bahwa salah satu lembaga swadaya masyarakat, yaitu
yakni Indonesia Corruption Watch, seorang penelitinya yakni Kurnia Ramadana mengatakan bahwa makian hingga hinaan yang didapat Juliari merupakan hal yang wajar. Lebih lagi, saudara Juliari ini melakukan korupsi dalam situasi yang sulit di masa pandemi ini. Nah, dari putusan ini, masyarakat dapat melihat bahwa proses penegakan hukum belum sepenuhnya berpihak pada korban. Ditambah lagi, ada beberapa perwakilan korban yang meminta ganti rugi. Tetapi ganti rugi tersebut ditolak mentah-mentah. Hal tersebut disampaikan melalui wawancaranya di acara Mata Najwa. Wawancara tersebut bersama dengan pengacara Bapak Juliari. Mengapa Bapak Juliari tidak dipenjara selama seumur hidup? Padahal korupsi yang dilakukannya merugikan banyak pihak. Menurut Lawrence Bergman, dalam teori sistem hukum ada 3 faktor yang menjadi dasar penegakan hukum, yaitu faktor struktural, faktor substansial, dan faktor kultural. Terus sebuah pertanyaan, faktor apakah yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum di Indonesia? Gejala timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan adanya atau meningkatnya sikap apatisme seiring menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum. Peristiwa-peristiwa akhir-akhir yang terjadi seperti main hakim sendiri. Setelah melihat apa yang menjadi permasalahan utama dalam penegakan keadilan di Indonesia, maka perlu dilakukan perbaikan terhadap penegakan hukum. Bagaimana kiranya solusi yang tepat supaya penegakan hukum di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip keadilan? Pertama, memperbaiki undang-undang dan struktur tatanan reserse. Apakah tepat dia dibawa ke kepolisian? Artinya, aparat jangan leluasa atau semena-mena dalam melakukan penyidikan, bahkan langsung dalam proses penahanan. Efektivitas penegakan hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil yang melakukan kejahatan kecil. Sedangkan pelaku-pelaku kejahatan besar seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang lazim disebut penjahat berkerah putih terlihat sangat sulit untuk disentuh. Dalam hal ini, memang diperlukan keberanian bagi masyarakat, khususnya aparat penegak hukum, untuk melakukan terobosan-terobosan dalam menyelesaikan perkara tersebut. Selanjutnya juga perlu dilakukan perbaikan baik dari substansi hukum, struktur hukum, dan juga budaya hukum. Salah satunya yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, karena sebenarnya aturan hukum yang tertulis itu tidak salah. Nah, yang perlu diperbaiki adalah mereka, para aparat yang menjatuhkan hukuman dan yang menjalankan hukuman. Kemudian, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mampu berpikir kritis dan sebaiknya jangan menggeneralisasi ungkapan seperti semua orang bebas melakukan kejahatan karena mereka punya kekuasaan atau privilege. Karena dengan mengeneralisasi hal seperti ini, maka sama saja kita menormalisasi orang-orang yang korupsi itu adalah orang-orang yang punya kekuasaan. Jadi masyarakat Indonesia sudah seharusnya berani melawan adanya ketidakadilan, apalagi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Sebagai masyarakat Indonesia juga harus mengerti bagaimana undang-undang yang berlaku di negara Indonesia. Sudah sepatutnya aparat penegak hukum juga bertanggung jawab atas tugasnya. Perlu adanya kerelaan dari para penegak hukum untuk selalu diawasi oleh masyarakat. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat agar penegakan hukum berjalan dengan baik. Dalam konteks negara, peranan pengawasan oleh masyarakat merupakan perwakilan suara rakyat yang terus-menerus memiliki komitmen untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Mari tegakkan keadilan di Indonesia dan menjadi masyarakat yang patuh terhadap hukum dan selalu mengikuti perkembangan proses penegakan hukum keadilan di Indonesia. Sekian pemaparan hasil diskusi dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.